Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi MAN 2 Kampar, apa kabar? Ibu harap Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar di masa pandemi. Perkenalkan, nama Ibu Devia Prita. Ibu adalah mahasiswi PPL Wisus Karyau tahun 2020. Ibu adalah guru bimbingan konseling. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan materi dalam bidang belajar dengan tema cara mengatasi kejenuhan belajar di masa pandemi. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu memberikan sedikit tentang apa sih itu BK. Nah, BK itu bukanlah sebuah mata pelajaran, BK juga bukan muatan lokal, BK juga bukan ekstrakurikuler. Tetapi, bimbingan konseling adalah proses interaksi antara guru BK dan siswa, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu siswa mengembangkan potensi yang ada di dirinya dan memecahkan permasalahan yang dialaminya. Jadi, bagi Anda semua yang ingin curhat, baik itu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir, Anda dapat curhat kepada guru BK. Nah, jadi Anda jangan takut karena guru BK bukanlah polisi sekolah. Guru BK adalah sahabat siswa dan guru BK peduli terhadap siswa. Mari, jika Anda punya permasalahan, baik kita ceritakan kepada guru BK yang ada di sekolah kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki materi pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar yang akan Ibu sampaikan melalui video berikut. Mari kita simak video bersama-sama. Tahukah kalian apa yang sedang terjadi di masa pandemi ini? Ya, Ananda benar, pasti kalian merasa jenuh belajar daring. Nah, makanya Ibu memberikan materi hari ini tentang bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Nah, apa itu kejenuhan belajar? Kejenuhan belajar di sini adalah keadaan jemu, bosan, dan lelah pada seseorang yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergairah, serta sistem akarnya tidak bekerja dalam melakukan aktivitas belajar, yang dapat mengakibatkan usaha yang dia lakukan tidak mendatangkan hasil, serta kemajuan belajarnya seakan-akan berjalan di tempat. Adapun penyebab kejenuhan belajar adalah kejenuhan belajar dapat melandasi siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, titik kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmanianya karena siswa telah merasa bosan dan keletihan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kejenuhan belajar. Yang pertama yaitu kelelahan emosi. Biasanya ini ditandai dengan suka berubah-ubah, kadang-kadang jadi marah, jadi cemas dalam belajar, dan suka bosan. Nah, itu kalian sedang mengalami kelelahan emosi. Yang kedua, kelelahan fisik. Jadi, kan tadi emosi suka berubah-ubah. Kemudian kelelahan fisik yaitu biasanya ditandai perasaan yang mudah merasa lelah, padahal belajarnya cuma megang handphone nunggu soal dari guru dan kalian mengerjakannya di rumah dengan santai. Nah, yang ketiga yaitu kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif adalah kalian bisa mengalami sulit berkonsentrasi, mudah lupa memahami materi yang diberikan guru. Jadi contohnya saat belajar daring, guru pasti sudah memberikan materi dengan panjang lebar, terus diberikan video pembelajaran. Nah, kalian tidak sedikit pun ada yang masuk atau mengerti. Artinya kalian sedang mengalami kelelahan kognitif. Jadi otak tuh tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Lalu selanjutnya yang keempat, adanya kehilangan motivasi. Biasanya hal ini merupakan tindak lanjut dari kelelahan yang kalian alami dan rasakan. Contohnya tadi kelelahan emosi, kelelahan fisik, lalu kelelahan kognitif. Sehingga dalam belajar kalian menjadi kehilangan motivasi dan tidak bersemangat dalam belajar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan
Bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar? Yang pertama yaitu istirahat yang cukup, terutama itu adalah tidur. Nah, yang suka bergadang, dikurangin tuh bergadangnya, jangan sampai tidur terlalu larut malam. Yang kedua yaitu menghindari aktivitas berat di malam hari, sehingga tidak memaksa tubuh untuk begadang, jadi kurang-kurangin aktivitas yang berat di malam hari ya. Nah, yang ketiga yaitu memotivasi diri agar terdorong untuk belajar lebih giat lagi dari yang sebelumnya. Jadi dari dalam diri kita itu harus memunculkan rasa motivasi diri untuk lebih semangat, lebih giat belajar meskipun di masa pandemi. Nah, selain itu kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Apalagi di saat pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, untuk semangat belajar, kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi, seperti mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, dan 4 sehat 5 sempurna selalu ya. Nah, yang kedua, perbaikan sirkulasi darah. Nah, di sini juga perlu kita sedikit melakukan peregangan otot supaya sirkulasi darah kita itu menjadi lancar. Nah, yang ketiga, penataan ulang lingkungan belajar. Misalnya, Ananda semua menata kamar tidur atau tempat belajarnya supaya menjadi merasa nyaman, merasa enak untuk belajar, sehingga belajar pun menjadi nyaman dan pembelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran kalian jadi semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, itulah cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Aku harap dengan materi ini Ananda semua tidak jenuh dalam belajar dan selalu semangat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.